Doa orang benar itu selalu didengar oleh Tuhan. Jika kita adalah orang benar, maka hal itu bukan berarti kita sudah sempurna. Tetapi karena kita senantiasa menundukkan diri kita dan bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Sehingga kita dibasuh oleh darah Tuhan Yesus dan menerima dengan iman bahwa kita telah dibenarkan. Karena kita telah dibenarkan oleh Kristus, itulah sebabnya doa-doa kita sebagai orang benar sangat besar kuasanya. Jadi, jangan ada keraguan dan kebimbangan setiap kali kita datang untuk berdoa kepada Tuhan. Doa kita punya kuasa di dalam Kristus karena kita adalah orang benar. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah tadi kita sudah saksikan ya video pembuka ya. Bagaimana doa orang benar sangat besar kuasanya. Kita dibenarkan oleh anugerah Tuhan di dalam Yesus ya. Amin. Tema kita hari ini adalah doa orang benar sangat besar kuasanya. Sahabat yang baik, mari kita berdoa ya supaya hari ini firman Tuhan ini menjadi jawaban dan kekuatan bagi kita semuanya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Biarlah hari ini melalui firman Tuhan ini kami dikuatkan dan kami percaya hari ini semua kami yang berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab dan menggenapi semuanya. Siap menerima firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini. Kita akan baca dari Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16b. Demikian firman Tuhan. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mari kita baca dalam versi The Passion Translation. Demikian firman Tuhan, Yakobus 5 ayat 16b. Karena kuasa yang sangat besar dilepaskan melalui doa yang sungguh-sungguh dan sepenuh hati dari orang percaya yang saleh. Amin. Wah, luar biasa ya. Ya. Kuasa doa dilepaskan dengan dahsyat ya. Amin. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Artinya doa yang sungguh-sungguh dari orang yang hidupnya benar memiliki kekuatan yang besar dan menghasilkan hasil yang luar biasa. Amin. Sebab ketika orang benar berdoa dengan sungguh-sungguh, maka ada kuasa yang luar biasa dilepaskan melalui doa yang tulus dan sepenuh hati dari orang percaya yang hidupnya benar. Amin. Sehingga melalui doa-doanya akan menghasilkan kuasa doa yang dahsyat dan luar biasa. Wah, luar biasa ya. Amin. Ada kuasa doa yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Ya. Jadi yang membuat besar kuasanya bukan doanya, tetapi bagaimana kehidupan orangnya yang berdoa itu. Apakah hidupnya benar atau tidak? Sebab orang yang hidupnya benar pasti mempunyai belief system yang benar, yang positif, yang sesuai, yang selaras, dan yang cocok dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Belief system adalah sistem keyakinan yang menggerakkan manusia dan yang dapat mengubah kehidupan manusia. Jadi ketika kita memiliki belief system yang benar, yang positif, dan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka sistem keyakinan kita ini akan menggerakkan kehidupan kita dan mengubah kehidupan kita ke arah kehidupan yang benar, yang positif,
dan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Wah, luar Amin. biasa ya, sistem Iya. keyakinan yang benar ya. Iya. Oleh karena itu, orang yang memiliki belief system yang benar ini, yang sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, maka hidupnya akan benar. Kemudian memiliki iman dan keyakinan yang kuat, yang teguh, yang tidak bisa digoyahkan kepada firman Tuhan dan janji-janji Tuhan. Sehingga memiliki iman yang percaya dahulu, baru melihat. Amin. Jadi ketika kita hidupnya benar, maka kita memiliki iman yang percaya dahulu baru melihat. Bukan melihat dahulu baru percaya. Artinya iman kita adalah iman yang didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Yaitu percaya bahwa 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib semua masalah kita sudah selesai. Itu ada dalam Yohanes 19 ayat 30. Amin. Nah, Iya, percaya dulu, baru melihat. Amin. Sehingga doa-doa kita sebagai orang benar menjadi sangat besar kuasanya. Karena kita berdoa dari kemenangan, bukan untuk kemenangan. Yaitu kita berdoa dari kemenangan yang sudah Yesus lakukan di atas kayu salib. Dan berdoa dari kemenangan yang Yesus sudah berikan kepada kita. Bahwa kita sudah dibebaskan dari kutuk, kita sudah disembuhkan dari segala penyakit dan sebagainya. Amin. Jadi berdoa dari kemenangan adalah kita berdoa untuk segala sesuatu yang sudah ada, yang sudah tersedia, dan yang sudah diberikan kepada kita melalui Yesus. Oleh karena itu ketika kita berdoa dengan ucapan syukur buat apa yang sudah ada, yang sudah tersedia, dan yang sudah diberikan kepada kita, maka dengan iman kita sedang memindahkan semua realita yang ada di surga supaya terjadi di bumi dalam segala aspek kehidupan kita. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini ya. Dari 1 Korintus 15 ayat ke-57. Demikian firman Tuhan. Tetapi kami bersyukur pada Allah karena memberikan kemenangan kepada kami sebagai para penakluk melalui Tuhan kita Yesus yang diurapi. Inilah doa orang benar yang penuh kuasa. Yaitu kita berdoa dengan percaya dan bersyukur kepada Allah bahwa melalui Yesus Allah sudah memberikan kemenangan itu kepada kita. Yaitu kemenangan dari dosa, kutuk, kemiskinan, sakit penyakit dan lain-lain. Sehingga di dalam Yesus kita sudah diberi kuasa dan otoritas sebagai penakluk yang dapat menaklukkan dosa, kutuk dan kemiskinan, sakit penyakit dan lain-lain. Amin. Wah, luar biasa ya. Luar biasa. Kita sudah diberi kemenangan itu ya. Nah, sahabat yang baik, melalui renungan ini kita dapat menyimpulkan bahwa di dalam Yesus kita sudah dibenarkan, kita sudah diberi kemenangan, dan kita sudah diberi kuasa dan otoritas sebagai penakluk. Jadi doa orang benar adalah berdoa dari kemenangan, bukan untuk kemenangan. Oleh karena itu doa orang benar sangat besar kuasanya. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita akan baca sama-sama dari 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Inilah hati Tuhan, keinginan Tuhan, dan janji Tuhan untuk kita yang mengasihi Tuhan, yaitu untuk kita yang percaya kepada Yesus, yang intim dengan Yesus, dan yang meresponi kasih Yesus. Karena Yesus sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan mati di kayu salib. Oleh karena kasih-Nya yang besar kepada kita di atas kayu salib, Yesus sudah menang dan sudah memberikan kemenangan itu kepada kita. Bahwa semua masalah kita sudah selesai. Kita sudah bebas dari dosa, bebas dari kutuk, dari kemiskinan, penyakit, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita dapat berdoa dari kemenangan dengan iman dan bersyukur bahwa saat ini juga
kita ambil, kita raih, dan kita terima semua yang sudah disediakan Tuhan untuk kita. Yaitu apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kita. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali di acara Terang Kasih dengan tema doa orang benar sangat besar kuasanya. Nah, ini ada beberapa DM yang masuk, salah satu diantaranya kita akan baca ya dari Siswanto Husno. Ya, kita akan baca. Selamat malam Pak Agus dan Bu Mala. Jadi beberapa waktu yang lalu saya pulang ke kampung halaman. Di sana saya kebetulan disuruh untuk ziarah ke makam keluarga. Pas saya doa di salah satu makam tetua, tiba-tiba tercium harum yang menyengat. Padahal nggak ada yang pakai parfum juga. Pas saya cerita ke kuncen makam keluarga, katanya karena doa saya bagus, makanya tercium harum. Akhirnya saya jadi penasaran. Beberapa kali akhirnya saya ke situ dan jadi ketagihan. Apakah yang saya lakukan ini salah, Pak dan Bu? Terima kasih ya. Tuhan berkati Pak Siswanto. Terima kasih buat DM-nya ya. Sudah menanyakan hal ini ya. Dan tentunya ini menjadi satu hal yang untuk kita diingatkan ya, bahwa kita berdoa kepada Tuhan ya. Kita berdoa kepada Tuhan yang memberikan kepada kita kehidupan, sumber dan yang lainnya. Nah, pertanyaan apakah ini salah ya? Kita berdoa boleh saja kepada keluarga ya. Tetapi di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa mereka yang sudah kembali ke rumah Bapa ya, mereka sudah punya kehidupan bersama dengan Bapa di surga. Dan sudah bahagia bersama Bapa di surga. Sudah bahagia bersama dengan Bapa di surga. Nah, yang perlu kita berdoa adalah untuk keluarga-keluarga yang masih hidup itu. Supaya apa? Hidup mereka ada dalam rencana Tuhan. Dan tetua-tetua yang sudah meninggalkan warisan kehidupan ini yang menjadi teladan. Nah itu, yang teladan-teladan itu ya, yang akan menjadi berkat untuk bisa dihidupi, dan kita doakan untuk keturunan-keturunan selanjutnya ya. Silakan dari jadi kamu. Pak Siswanto, kita fokus kepada apa yang kita hidupi saat ini ya. Kehidupan yang benar, kehidupan yang takut akan Tuhan, kehidupan yang melihat bahwa hidup ini sangat-sangat berarti karena Tuhan mau hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Di saat ini ketika Pak Siswanto katakan mau berdoa untuk keluarga, kita harus tahu bahwa keluarga yang sudah meninggal itu sudah bersama Tuhan dan sudah indah hidupnya ya. Justru yang kita doakan nih yang masih hidup ini ya, supaya mereka ini bisa hidup mewarisi yang baik dari orang tua kita seperti itu. Yuk kita berdoa ya. Buat Pak Siswanto dan juga sahabat yang baik ya, sedang butuhkan doa, kita berdoa ya. Tuhan, kayak berdoa hari ini untuk Pak Siswanto, biarlah hatinya dicondongkan kepada Tuhan dan menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Melalui doa-doanya, biarlah Pak Siswanto juga berdoa untuk keluarganya yang masih hidup, supaya nilai-nilai yang benar ini dihidupi oleh keluarga mereka. Kayak berdoa juga untuk sahabat yang baik yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, biarlah hari ini doa orang benar sangat besar kuasanya terjadi untuk kami yang berharap pada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ini ada lagi DM dari Ibu Christian Gori. Ya. Shalom, saya Shalom juga Ibu. Ibu saya seorang ibu rumah tangga yang punya masalah dengan tekanan ekonomi yang sangat berat. Itu menjadi salah satu masalah besar bagi saya dan keluarga, hingga membuat saya bingung, resah dan sedih setiap harinya. Mohon dukungan dan doanya agar saya sanggup melewati ini semua dan menemukan jalan keluar untuk permasalahan yang saya hadapi. Ya, Ibu Christian Gori, terima kasih untuk DM-nya sudah menanyakan, membagikan kisahnya ini ya. Begini Ibu ya, tadi Ibu katakan bahwa saya punya masalah dengan tekanan ekonomi yang sangat berat ya. Kami mengerti hal ini Pak. Tentunya ya. Pasti kalau tekanan ekonomi yang berat itu akan menimbulkan masalah di dalam keluarga kita. Jadi bingung, jadi resah dan sedih setiap harinya. Ya.
pada saat ini mungkin kami akan jawab ya. Iya. Bahwa sebetulnya kehidupan kita tadi kan dikatakan bahwa Yesus sudah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib ya. Dan Yesus sudah memberikan kepada kita satu jaminan bahwa kehidupan kita di dalam Dia oleh anugerah Tuhan kita dibenarkan. Iya. Amin. Ya, kita sudah diampuni, kita sudah dibebaskan sebetulnya. Tetapi dalam hal ini kita seringkali dalam kehidupan kita melihat fakta bahwa kenyataan gitu. Aduh, ternyata kita lagi sulit nih, ekonomi kita lagi parah gitu ya. Tapi kembali lagi Tuhan, di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa setiap kita yang percaya kepada Yesus, kita ini ahli waris dari semua janji Allah. Kalau Allah berjanji bahwa Allah memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus, maka janji itulah yang terjadi dalam hidup kita. Ya Ibu Christian, jadi hari ini Ibu sebagai anak Allah, anak Tuhan, Ibu berhak untuk menerima janji Tuhan. itu. Bahwa janji Tuhan bahwa Allah itu menyediakan segala yang kita perlu. Dan itu janji adalah milik kita. Dan dikatakan bahwa orang benar hidup oleh iman. Dan dikatakan tadi kalau kita sebagai orang yang benar dan kita dalam Yesus, kita percaya dulu baru melihat. Percaya apa? Percaya kepada janji Tuhan. Janji Tuhan bahwa kita tidak akan pernah kekurangan. Tuhan gembala kita. Jadi dalam keseharian Ibu, misalnya Ibu menghadapi fakta, sedih, bolehkah saat ini Ibu bangkit dan menyadari identitas Ibu sebagai anak Allah. Menyadari bahwa sebagai anak Allah, Allah sangat-sangat peduli kepada kita. Dan ingin memberikan kepada kita, menjamin hidup kita untuk terus ada di dalam kecukupan, tidak kekurangan. Dan hari ini biarlah saat ini Ibu Christian datang kepada Tuhan sebagai pribadi orang benar, dan dengan iman Ibu Christian katakan bahwa firman Tuhan ini adalah milikku, bahwa Tuhan memenuhi segala keperluan, kebutuhan Ibu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Dan katakan inilah yang terjadi dalam hidup kita, dalam hidup kami sebagai anak Allah. Amin Ibu ya. Dan saat ini kita mau berdoa, tentunya sangat ingin berdoa supaya Ibu menemukan jalan keluar tadi yang Ibu katakan dari semua permasalahan yang dihadapi, dan jalan keluar itu sudah disediakan oleh Tuhan. Karena kematian Yesus di kayu salib. Mari kita berdoa ya. Kita doa ya. Bapa Surgawi, terima kasih untuk anakmu Bu Christian yang dengan kerendahan hati begitu luar biasa mengutarakan isi hatinya. Kami percaya Ibu Christian ini mengutarakan isi hatinya kepadamu Tuhan. Bahwa dirinya saat ini mengalami kesedihan, kebingungan dalam masalah-masalah yang dihadapi di dalam dunia ini. Tapi saat ini kami datang di hadapan-Mu sebagai orang benar yang memiliki semua fasilitas dan janji-janji Tuhan bagi kami. Hari ini kami datang kepadamu, kami berkata kami menolak semua keraguan-raguan, kami menolak semua intimidasi iblis, dan kami mau percaya kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan mengatakan bahwa kami sebagai anak-anak Allah, Tuhan Bapa kami memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Amin. Demikian terjadi firman Tuhan ini bagi Bu Christian. Mulai saat ini tidak ada satupun keraguan-raguan dalam kehidupannya untuk mempercayai firman. Karena ketika kami mempercayai firman, maka firman inilah yang tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan terjadi di dalam kehidupan Bu Christian. Bahkan juga untuk sahabat-sahabat yang baik yang lain yang mungkin mengalami hal yang seperti ini Tuhan, kami percaya sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan, kami percaya hidup kami ada di dalam jaminan Tuhan. Terpujilah bagi nama Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saya sempat, Tuhan kenapa ini bisa terjadi? Kayaknya nggak adil gitu kan.
Saya dulu sebelum mengenal Tuhan Yesus, saya orangnya minder. Saya suka sedih, saya mengasihani diri, saya tidak percaya diri, dan saya fokusnya pada diriku sendiri. Kondisi seperti itu, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan. Ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Itu karena apapun yang saya lakukan itu untuk Tuhan kok. Jadi saya tidak mengharapkan untuk nanti Tuhan, kalau saya melayani nanti Tuhan berkati. Tidak. Sama sekali tidak ada pikiran seperti itu. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_rtv. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini ya. Terima kasih ya. Dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita mengerti bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Yang pertama, yang membuat besar kuasanya bukan karena doanya yang hebat, tetapi karena orangnya yang benar. Artinya posisinya sudah dibenarkan oleh Yesus dan hidupnya memiliki belief system atau sistem keyakinan yang membawa, menggerakkan, dan merubah hidupnya ke arah yang benar dan yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, yang kedua, yang membuat besar kuasanya adalah karena kita berdoa dengan iman yang percaya dahulu baru melihat. Bukan melihat dahulu baru percaya. Artinya, kita percaya dengan kemenangan yang sudah diberikan Yesus kepada kita 2000 tahun yang lalu, bahwa di atas kayu salib semua masalah kita sudah selesai. Kita bisa lihat dalam Yohanes 19 ayat yang ke-30. Dan yang ketiga, yang membuat besar kuasanya adalah karena kita berdoa dari kemenangan, bukan untuk kemenangan. Artinya kita berdoa dari kemenangan yang sudah Yesus lakukan dan dari kemenangan yang Yesus sudah berikan kepada kita. Bahwa kita sudah bebas dari dosa, kita sudah diampuni, kita sudah dibenarkan, kita sudah bebas dari kutuk, kemiskinan, sakit penyakit, dan sebagainya. Nah, sahabat yang baik, apakah saat ini engkau sudah berdoa buat masalahmu, penyakitmu, atau apapun yang kau sedang hadapi, tapi sepertinya tidak ada kuasanya dan sepertinya tidak ada jawaban? Mari datang kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, saat ini mari buka hatimu, dan persilahkan Roh Kudus untuk menyingkapkan kebenaran dan kemenangan yang Yesus sudah lakukan dan sudah berikan kepada kita. Kemudian bayangkan dan bersyukur bahwa di atas kayu salib Yesus sudah menanggung semua dosa, penderitaan, penyakit, kutuk, kemiskinan dan kelemahan kita. Dan Yesus sudah memberikan kemenangan itu kepada kita dengan berkata semua masalah kita sudah selesai. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done.
bersyukur bahwa di dalam Yesus kami sudah dibenarkan. Identitas, status, dan posisi kami di dalam Yesus adalah orang benar. Kami percaya bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya dan dapat melepaskan kuasa yang dahsyat, yang luar biasa, yang membebaskan dan yang menyembuhkan. Kami berdoa dari kemenangan yang sudah Yesus lakukan dan berikan kepada kami. Bahwa kami sudah bebas dari dosa, sudah bebas dari kutuk, sudah bebas dari kemiskinan, dan sudah bebas dari penyakit. Dengan iman kami percaya, bersyukur, dan terima kemenangan ini bahwa semua sudah selesai. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done